warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini ya, saya akan menampilkan tentang Lomba Karya Ilmiah Remaja atau LKIR tahun 2024 untuk tingkat Jakarta Utara. Jadi, saya adalah salah satu juri dalam lomba karya itu dan ada 3 bidang yaitu IPA, IPS, serta teknologi. Nah, saya menjadi juri bidang IPS. Dan ini pesertanya banyak banget, sampai 25. Kalau satu orang aja 10 menit, bayangkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menilai ya, mereka paparan, menilai karyanya, dan lain-lain. Nah, seperti apa nih? Satu bidang itu terdiri dari 5 orang juri ya. Oke, kita ikuti terus ya dalam video ini. Tapi jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Nah, pembukaan ini dihadiri ya dan dilakukan oleh Kepala Sudin Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara. Nah, pada saat pembukaan gitu ya, ada seruannya misalnya ketika bicara pemuda lalu menggenggam tangan dengan kata maju gitu ya. Dan itu kompak gitu ya, seluruh peserta bersedia ya, baik guru maupun murid untuk melakukan itu. Nah, setelah pembukaan ya, tentu sebelumnya ada laporan ketua panitianya ya. Lalu pembukaan dibuka secara resmi, lalu kami berfoto bersama. Ya, foto bersama, setelah itu baru pengundian. Nah, ada pengundiannya nih ya. Jadi diundilah siapa yang maju terlebih dahulu gitu. Karena ada 3 bidang. Tentu teknologi diundi tersendiri, IPA juga, IPS juga. Jadi berapa nomor urut yang mereka peroleh. Lalu itu nanti akan dipanggil satu persatu, di mana setiap peserta hanya diberi waktu 7 menit untuk presentasi dan 10 menit untuk tanya jawab. Dan faktanya sih lebih ya dari itu. Nah, lalu beda ruangan untuk teknologi itu harus ke lantai 13 ya, dan mereka 9 peserta saja sehingga mungkin tidak terlalu berat, maka mereka aja yang pindah. Nah, sementara IPA dan IPS ini banyak sekali, jadi ruangan pembukaan yang besar itu dibagi 2 ya, masing-masing kiri kanan begitu, dan untuk sebelah kiri itu IPA, sebelah kanan adalah IPS. Seluruh juri masing-masing bidang adalah 5, lalu kami duduk di situ dan anak presentasi, kami tanya jawab bertanya, mereka menjawab, lalu kita menilai dan memang langsung dinilai dan langsung dihitung dan langsung diumumkan pada hari yang sama ya. Ini menunjukkan betapa anak-anak ini begitu kreatif ya, lalu mereka ternyata bisa nulis dan lain-lain. Ini sangat patut untuk diapresiasi ya. Semoga ini terus berjalan ya, karena ini sempat vakum selama 5 tahun. Nah, pas pandemi ya berhenti sama sekali nih lomba karya ini berjenjang, jadi dari utara baru ke DKI Jakarta, dan sekarang dimulai yang pertama setelah vakum 5 tahun. Oke, salam semangat ya untuk lomba, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh anak-anak ini, karya mereka
bisa bermanfaat dan bisa jadi masukan bagi pemerintah maupun pihak terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, biar semangat lagi. Salam pemuda. Pemuda. Yang sini sepi nih. Sekali lagi, salam pemuda. Terima kasih. Pertama-tama tentunya tidak bosan dan tidak henti-hentinya untuk saya mengajak diri saya sendiri dan juga hadirin semuanya, Bapak Ibu sekalian, untuk selalu bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sekecil apapun kalau itu orisinil lebih baik dibanding kita. Walaupun memang katanya sih ATM ya Bu, terkenalnya. Amati, tiru, modifikasi. Tapi sebaiknya tidak demikian kalau di lomba-lomba seperti ini. Tapi sekali lagi Dewan Juri yang paling tahu ya, termasuk para senior nih, silakan diarahkan. Mudah-mudahan akan menghasilkan juara-juara KIR tingkat kota yang akan dikirim ke tingkat provinsi. Ya, jadi nanti Anda dari 150 orang yang berlomba pada hari ini, mudah-mudahan akan terpilih berapa Mas Julio? Oke, masing-masing bidang 1, 2, 3 itu nanti akan dikirimkan ke provinsi. Pemuda, salam pemuda. Salam pemuda. Narkoba, prestasi, sukses Jakarta. Tepuk tangan. Terserah dari Dewan Jurinya aja gimana. Terus kalau untuk mengenai presentasi nanti, diusahakan untuk suaranya jelas ya, suaranya jelas terdengar oleh juri karena kita di sini nggak menggunakan pengeras suara. Jadi semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan dan tolong jangan lupa untuk siapkan ini nanti yang mau presentasi hard copy 6 rangkap, 1 asli, dan 5 hard copy untuk para wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita semua kepada yang terhormat Bapak-Bapak Dewan Juri atau penilai pada lomba KIR hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu pembina dari setiap sekolah serta teman-teman sekalian. Izinkan kami hari ini untuk mempresentasikan hasil dari karya tulis kami atau karya ilmiah kami yang berjudul Tempat Teduh Penghasil Tenaga, Penerapan Teknologi Pengumpulan Air Hujan untuk Memutar Turbin Air. Tapi sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari tim YKKA yang terdiri atas saya, Rizky Adriel, sebagai ketua, saya Syafa Fisabilillah. Lalu saya ada Muhammad Fadli. Mungkin kita bisa langsung saja ke latar belakang mengapa kelompok kami memilih judul tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, berdasarkan sumber Indonesia Baik ID yang bersumber dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Indonesia, rata-rata curah hujan di Indonesia pada tahun 2022 itu sejumlah 2.898 mm. Artinya Indonesia sebagai negara tropis ini memiliki rata-rata curah hujan menengah sampai tinggi. Nah, berdasarkan dari dua data yang kami himpun dari buletin atau laporan BMKG yaitu pada November 2023 dan Juni 2024, mereka data-data tersebut berhasil menunjukkan satu kesimpulan di mana rata-rata Apakah sudah dianalisis lebih banyak tempat teduhnya apa penyerapannya? Silakan. Jadi di Jakarta ini, di DKI
karena penyerapannya sih dari yang kita sudah pernah analisa, penyerapannya ini lumayan bisa dibilang sedikit karena sebagian besar jalanannya ini sudah tertutupi oleh aspal dan gedung-gedung atau semen dan lain-lain. Dan tempat teduhnya itu lumayan banyak, seperti banyak halte-halte di bagian kota atau stasiun-stasiun kereta atau pos satpam mungkin di daerah-daerah seperti perumahan gitu-gitu. Itu pun lumayan banyak tempat-tempat teduh yang bisa dipakai untuk menerapkan teknologi ini. Sebelumnya ide ini kalian dapat dari mana? Bisa dapat pembuatan turbin dan air hujan. Lalu kalau bicara skala besar, Indonesia kan terdiri dari beberapa wilayah provinsi. Nah, pertanyaannya, topologi seperti apa yang bisa diimplementasikan di berbagai daerah dalam penelitian yang kalian lakukan? Ini kan baru ide kalian kan? Yes. Belum melakukan penelitian. Berapa lama kalian melakukan literasi digital? Kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Apa yang kalian dapat? Yang kami dapat kurang lebih seperti apa yang sudah ditulis di dalam karya tulis dan beberapa informasi tambahan yang tadi kami jelaskan. Lalu bagaimana topologi yang bisa diimplementasikan kalau penelitian ini kalian berhasil? Itu topologi seperti apa sih yang bisa diimplementasikan di berbagai tempat? Jakarta deh, bicara Jakarta itu. Jakarta tuh luas. Pola curah hujannya itu tidak sama ya, karena ada hujan lokal dan hujan yang buatan atau hujan yang alami gitu ya. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana banjir. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Tujuan pertama yaitu untuk memahami faktor penyebab banjir. Kedua, untuk mengedukasi masyarakat tentang adanya banjir. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan sistem peringatan dini. Kemudian ada manfaat. Manfaat pertama yaitu untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Yang kedua, untuk mendukung pemerintah untuk lebih cepat dan efektif dalam menanggulangi banjir. Selanjutnya ada komponen yang digunakan akan dibacakan oleh Alvin. Komponen yang digunakan ada Arduino Uno. Arduino berfungsi sebagai otak dari semua sistem yang akan disambungkan oleh kode-kode. Yang kedua ada baterai. Baterai adalah untuk menyalakan Arduino. Yang ketiga ada sensor ultrasonic. Sensor ultrasonic berguna untuk mengukur ketinggian air. Yang ketiga, yang keempat ada buzzer. Buzzer adalah berfungsi sebagai alarm yang akan disampaikan oleh sensor ultrasonic. Yang kelima ada breadboard. Breadboard adalah alat untuk menyambungkan semua komponen-komponen. Yang keenam adalah dari penggunaan media sosial yang berlebihan. Yang kedua, memberikan pengembangan strategi pembelajaran. Dan yang ketiga, membantu pihak sekolah dalam merancang kebijakan dan program yang mendukung peningkatan prestasi siswa. Metode penelitian di sini, metode penelitian kita mengambil tentang kuantitatif. Hipotesis penelitian, hipotesis estimatif HA terdapat pengaruh yang signifikan antara pengguna media sosial terhadap prestasi belajar siswa. Hipotesis 0 HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengguna media sosial terhadap prestasi belajar siswa. Di sini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Apa itu metode kuantitatif? Metode yang berlandasan terhadap filsafat positivisme digunakan dalam meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian. Variabel penelitian itu ada dua, yaitu variabel independen atau X. Penggunaan media sosial diukur melalui kuesioner yang mencakup frekuensi, durasi, dan tujuan penggunaan media sosial tersebut. Lalu, variabel dependen atau Y itu prestasi belajar siswa diukur melalui nilai rata-rata rapor atau hasil ujian siswa tersebut. Baik, lanjut. Populasi dan sampel. Subjek penelitian itu yaitu 100 pelajar SMA yang ada di Indonesia. Cuman kita mengambil hanya beberapa saja. Peneliti menggunakan teknik random sampling. Teknik random sampling adalah teknik sampel secara acak. Penentuan sampel menggunakan metode
metode sloughing. Ini adalah metode sloughing. Hal ini digunakan karena acuan penentuan sampel berdasarkan jumlah populasinya. Ini adalah rumusnya. Nah, N ini digunakan untuk ukuran sampling atau jumlah respondennya. Nah, lalu N ini, N besar ini ukuran populasi. Lalu N-nya itu presentasi kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir atau tingkat toleransinya. 2 menit lagi. Hasil langsung ke hasil. Langsung ke pembahasan. Ini kan langsung ke hasilnya. Nah, ini adalah hasil penelitian kami, yang mana kami melakukan survei beberapa di lingkungan sekolah kami, yaitu ada yang beberapa jam, ada yang 1 jam, frekuensinya itu ada 22 dan ini presentasinya 22%. Dan ini paling banyak menggunakan TikTok dan Instagram, dan menggunakan Twitter hanya sedikit. Baik. Macam bisa dari peningkatan prestasi belajar segala macam ya. Ini udah difokuskan nih pengaruh prestasi belajar. Nah, sebenarnya saya malah nggak ngelihat, maaf, saya malah nggak ngelihat data-data misalnya tentang penggunaan medsosnya berapa lama, terus yang sering ditonton apa, yang sering dilihat apa, terus misalnya olahraga, berita. Makanya akhirnya nanti ada kesimpulan tadi tuh. Kalau cuma 1 jam nilainya 85, terus kalau 1 sampai 2 jam 80. Nah, yang ditonton apa di medsos gitu? Contekan. Sehingga berpengaruh. Iya. Apa salinan contekan buat ulangan besok kan nggak tahu juga kan dia jadinya. Makanya nih hal-hal seperti itu perlu ditampilkan sebelumnya sehingga nanti ini bisa mendukung data yang ditampilkan sesudahnya gitu. Nah, cuma memang masih jadi pertanyaan nih, apa benar main 1 jam nilainya 85? Itu berdasarkan data kuesioner yang kita sebar. Anak-anak yang suka main media sosial. Bisa dia menggunakan media sosial seperti Di mana? Di mana? Kita menggunakan survei. Oh, Google. Ada 100 pelajar SMA yang kita daftar. Dibuktikan dengan nilai rapot. Iya. Oh, boleh. Ya udah itu aja. Oh, nilai rapot ini. Nilai rapot. Oh, ini kan? nilai rapot. Rata-rata nilai rapot. Dari nilai rapot. Oh. Tapi kalau sama sampel. Kalian fokus berapa orang, sampel yang diambil berapa, itu yang belum detail ya. Kalau refer ke sini berarti ini dua-duanya apa? Orang. Nah itu nggak disebutkan di sini di populasi sama sampel. Atau muncul ada data frekuensi 22 sampai dengan 22. Oke, kasih next kalau misalnya itu didetailkan di berapa populasi sama sampel yang kalian ambil nomor cek. 116. Nomor berapa? Oke ya, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Sampai ketemu lagi pada Lomba Karya Ilmiah Remaja atau LKIR tahun 2025 mendatang, insya Allah.